That's gotta be Valentina. Ooh, Valentina. A bitty bitty bum bum like Selena. Hola! Feliz Año Nuevo! I can't believe it's been 1 year since my last post, right? So, on the second page of my diary, I'm going to share with you my third experience traveling in Europe. You know, it actually took more than 4 years for me to finish this video. But anyway, enjoy! Oh wait, this video is meant for Indonesian viewers. So I'm gonna be explaining in Bahasa Indonesia. Tonton sampai habis ya. Kita boarding di gate 4. Terima kasih, selamat tinggal. Aku memulai perjalananku tanggal 10 Desember 2017 dari Lombok ke Paris melalui Singapura. Saat itu, connecting time ke penerbangan menuju Paris cukup lama, yaitu sekitar 10 jam. Biar nggak kayak anak kehilangan induknya, aku pun mojok, cari tempat buat rebahan. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu, waktunya berangkat. Malam pun berlalu dan berganti pagi. Setelah kurang lebih 14 jam dalam pesawat, akhirnya Bonjour! Welcome to Paris. Paris, Prancis merupakan kota yang sangat populer di seluruh dunia. I mean, who doesn't know Paris? Selama di Paris, aku nginep di hotel kecil yang cukup nyaman dengan pemandangan yang atap genteng. But luckily, I have a friend around who helped me get through my first night in Paris. Keesokan harinya, aku mengunjungi Eiffel Tower atau bahasa Indonesianya Menara Eiffel. Dengan tiket seharga 25 euro, aku bisa dapat akses lift sampai puncak. For your information, kalau kalian punya budget pas-pasan tapi pengen masuk, kalian bisa beli tiket akses sampai ke lantai 2 melalui tangga dengan harga sekitar 10 euro. Udah hemat, sehat lagi. Setelah puas memandangi kota Paris dari puncak menara, saatnya keliling kota cantik ini. Mampir ke Champs-Élysées yang terkenal dengan toko-toko barang-barang brandednya, Arc de Triomphe, dan terakhir Museum Louvre. Oke, that's it. 2 hari di Paris udah bikin kantongku bolong, soalnya semuanya serba mahal. Entonces, vamos a continuar con nuestro viaje a España. Sevilla menjadi pemberhentian pertamaku di Spanyol. Karena lupa download map, jadi aku cuma pakai insting untuk sampai ke hostel tempatku menginap. Alhamdulillah, gak nyasar dan bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Keesokan harinya, aku pun bergegas untuk menjelajahi kota yang katanya menjadi tempat pemberhentian terakhir Christopher Columbus ini. Karena waktu yang terbatas, di kunjungan kali ini aku hanya mampir ke 2 lokasi paling terkenal di Sevilla, yaitu Real Alcázar de Sevilla dan Plaza de España. Kalian tahu nggak? Kedua lokasi ini pernah menjadi tempat syuting serial dan film terkenal loh. Real Alcázar de Sevilla pernah jadi lokasi syuting Game of Thrones. Pasti kalian tahu kan Game of Thrones? Real Alcázar merupakan istana yang dibangun untuk Raja Peter dari Castile yang beragama Kristen dan juga merupakan istana kerajaan tertua yang masih digunakan di Eropa. Sebelumnya, lokasi istana ini merupakan tempat tinggal yang ditempati oleh seorang pemimpin dari dinasti Abadid,
yaitu Muslim Arab yang berkuasa pada sekitar tahun 1200-an. Kemudian, orang-orang Kristen dari wilayah Castile mengambil alih istana setelah penaklukan di Sevilla tahun 1248. Makanya, gak heran kalau arsitektur istana ini merupakan perpaduan desain Kristen dan mudekhar, atau bergaya Islami. Arsitektur istana ini juga terdiri dari fitur gotik, Renaissance, dan Romawi, yang merupakan bukti dari tahap konstruksi sebelumnya. Hingga saat ini, istana yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1987 ini masih ditempati oleh keluarga kerajaan Spanyol. Sedangkan, Plaza de España pernah masuk dalam film Star Wars. Sumpah, emang keren banget tempat ini. Arsitekturnya menakjubkan. Plaza atau yang dalam bahasa Indonesia disebut alun-alun ini dirancang oleh arsitek besar Sevilla yaitu Aníbal González sebagai ruang simbolis untuk Expo Ibero-Amerika pada tahun 1929. Di plaza ini juga ada kanal sepanjang 515 meter yang dapat ditempuh dengan perahu. Pengalaman yang benar-benar romantis, mirip Grand Canal di Venice, Italia itu loh. Selain itu, di plaza ini juga ada taman yang luas dengan ratusan pohon eksotis yang bikin teduh, tempat bermain anak-anak, serta air mancur dengan desain kolam yang cantik. Benar-benar nggak ngebosenin berada di sini. Ngerasain suasananya, lihat pemandangannya, jadi nggak pengen pulang. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk keliling sekitar hostel aja. Hitung-hitung sambil hemat energi untuk perjalanan berikutnya. Kebetulan hostel tempat aku tinggal juga berada di pusat kota. Jadi bisa lihat-lihat tanpa harus ngeluarin biaya transport. I'm like near to the orange trees. Okay, that's it. Let's move on to the next beautiful city, Cordoba. Karena lokasinya yang cukup dekat dari Sevilla, maka untuk mencapai Cordoba, aku menggunakan kereta Renfe, yang tiketnya udah aku beli sebelum berangkat dari Indonesia. Sesampainya di Cordoba, aku menuju hotel yang letaknya agak nyempil dan semuanya serba hemat space. Mulai dari lobinya sampai restorannya. Ada dua highlight tempat yang wajib dikunjungi kalau ke Cordoba, yaitu La Mezquita dan Alcázar de los Reyes Cristianos. Kita mulai dari yang paling ikonik, yaitu Masjid Cordoba. La Mezquita yang saat ini masih aktif menjadi katedral Katolik Roma, dulunya merupakan masjid bagi umat muslim saat Islam masih berjaya di Andalusia. La Mezquita dianggap melambangkan banyak perubahan agama yang telah dialami Cordoba selama berabad-abad. Para ahli sejarah mengatakan bahwa tempat ini awalnya digunakan sebagai kuil penyembahan kepada dewa Romawi, yaitu Janus. Kemudian, menjadi gereja Kristen sebelum diambil alih oleh salah seorang pemimpin kerajaan Islam Bani Umayyah, yaitu Abdul Rahman pertama pada sekitar tahun 785. La Mezquita merupakan lokasi pertama di Cordoba yang dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO di tahun 1984. Untuk masuk ke La Mezquita, pengunjung akan dikenakan biaya tertentu. Tapi buat early birds bisa dapat gratis loh.
Kalian cuma perlu datang di antara jam 8.30 sampai 9.30 pagi setiap harinya kecuali hari Minggu. Pokoknya, tempat ini wajib banget dikunjungi. Apalagi buat para muslim, untuk menambah wawasan mengenai sejarah agama Islam. Berikutnya kita mampir ke Alcázar de los Reyes Cristianos, atau yang bahasa Indonesianya diartikan sebagai Istana Para Raja Kristen. Letak istana dengan Masjid Cordoba tadi tidaklah jauh. Cukup berjalan beberapa langkah, udah nyampe ke istana yang disebut sebagai Cultural Heritage sejak tahun 1931 ini. Dengan harga tiket masuk sekitar 5 euro, aku bisa menikmati pemandangan yang indah ini. Wow! Menurutku, yang paling unik dari tempat ini adalah tamannya. Taman yang bernama Jardines de Alcázar dalam bahasa Spanyol ini terletak di sekitar kebun tua yang telah diubah menjadi area yang mengesankan dengan luas sekitar 55.000 meter persegi. Di sepanjang jalan ini terdapat beberapa patung para tokoh yang berperan dalam pembangunan Alcázar. Selain menikmati pemandangan luar, aku pun menyempatkan waktu untuk ngintip pemandangan dalam istana. Dan ternyata gak kalah keren. Saking takjubnya, aku sampai lupa dong ngerekam beberapa bagian penting dalam istana ini. Karena memang cuma 2 lokasi ini yang pengen aku kunjungi di Cordoba, maka nggak perlu lama-lama, esok harinya tanggal 16 Desember aku naik bis ke Granada. Yes, I'm coming back to that glorious city. And this time, it will be longer and not just for Alhambra. Eits, ceritanya masih berlanjut loh, dan akan tayang di halaman Valentina's Diary berikutnya. So, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Supaya aku makin semangat bikin kontennya, jangan lupa juga buat like, komen, dan share video ini. Stay safe and hasta luego!